Halo, balik lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Jadi setelah sebelumnya udah ngebahas Gundam Rubris, sekarang baru deh ini karakter utamanya sekaligus high grade paling goib, paling mahal untuk rilisan standar high grade Aerial ya itulah pokoknya. Asli ini adalah high grade paling ajaib saat ini karena susah banget dicari barangnya, dan kalaupun ada harganya tuh mahal ya. Gue pun beli ini harganya berapa ya, mungkin udah pada tahu ya, ngikutin pasarannya. Ini harganya gue beli 600.000 ya, hampir 600.000. Mahal banget sebenarnya untuk sebuah high grade, karena dengan segitu kita bisa dapat real grade bahkan master grade tertentu. Jadi emang untuk HG ini mahal banget ya, sekalipun mungkin ada Pibanda yang situ, tapi untuk resistance standar itu kemahalan. Tadinya tuh gue nggak pengen beli sebenarnya, tapi karena satu penasaran, dan yang kedua pas gue ke Jepang sekalipun bulan lalu itu barang nggak ada. Gue udah cari ke Gundam Base yang di Tokyo, ke Gundam Factory yang di Yokohama, sampai gue muterin Akihabara itu nggak nemu. Jadi karena gue pikir ya kayak ini kelangkaan nggak akan selesai dalam waktu dekat, jadi ya udah gue beli aja. So ini dia sedikit untuk tampilan kotaknya. Dimensinya mirip sama Rubris, tapi menurut gue wajar karena emang keduanya tuh mirip banget. Dan ya ini dia tampilannya si paling goib Gundam Suleta, yaitu Aerial. Waktu pertama kali gue ngeliat ya, waktu lihat teaser gambar segala macem, gue tuh sebenarnya ngeliatnya langsung keinget sama Gundam G-Self ya. Tapi sebenarnya sih beda, cuman ya gue keingetan aja gitu. Skema warnanya protagonis Gundam banget, kombinasinya tuh biru, merah, kuning, sama putih. Kayak emang jadi ciri khas gitu ya, kalau robot jagoannya yang baik tuh mayoritas warnanya bakal kayak gitu. Kecuali mungkin di ceritanya nanti dia udah ganti robot beberapa kali ya, bakal beda mungkin. Cuma di awal mostly atau mayoritas tuh bakal seperti ini warnanya. Nah, lihat lebih dekat, high grade Aerial ini tuh punya detail yang kalau menurutku bagus, terkhusus untuk bagian kepala sama badannya. Lekukannya tuh sebenarnya sedikit banyak mirip sama Rubris, dan tipe badan juga sama. Lebar di atas, ngecil di perut, dan lebar lagi di bawah. Untuk bagian parts yang ada polanya nih yang di dada, ya ini juga sama kayak Rubris, dikasih part sendiri. Jadi tinggal dipasang dan bukan stiker. Kalau pakai yang polosan atau pakai stiker juga bisa, cuma ya menurut gua buat apa gitu ya, udah tinggal pasang doang beres. Nah, untuk soal stiker, Aerial ini dari pengalaman gue lebih banyak pakainya, seperti untuk bagian mata, untuk strip yang merah nih di bahunya, dan juga untuk bagian pola yang di bagian paha nih ya, ini tuh kan tempel di balik clear parts. Nah, ini stiker semua. Pas ngebikin kita sebenarnya juga dikasih pilihan sih, mau ngerakit dia dalam mode apa ya. Jadi kalau misalnya mau bikin yang bagian polanya ini pakai yang polos hitam aja gitu ya, nggak ada polanya, atau mungkin matanya juga dikasih pilihan mau warna merah atau hijau, itu bisa semua. Cuma untuk sekarang gue pilihnya sih ya seperti ini gitu ya hasilnya. By the way, kalau ngelihat kebiasaan dari Bandai ini yang suka nge-milking produk gitu ya, apalagi lagi populer begini, palingan juga nanti bakal ada tuh bagian yang polanya ini yang dibikin warna biru kayak di episode 9 film. Jadi ya, tinggal tunggu aja sih menurut gue. Oke, sekarang kita lihat ke bagian pinggang sama kaki. Aerial ini sebenarnya udah kembali ke standarnya Gundam ya pada umumnya. Kalau Rubris di bagian depan paha sama sampingan dia kosongan tuh. Nah, di sini dia ada parts lagi ya, seperti yang bisa dilihat sekarang. Ukurannya kecil-kecil aja sih, jadi nggak terlalu ganggu untuk artikulasi. Sedangkan kalau kita lihat ke belakang, dia kosongan, jadi oke-oke aja. Terus lebih detail lagi kita lihat ke kakinya, ini juga oke menurut gue, meskipun nggak serame Rubris ya, tapi udah cukup. Meskipun ya untuk soal artikulasi ini ada bagian menurut gue cukup disayangkan. Ntar deh gue bahas di belakang. Sekarang untuk perbandingan ukurannya, ini gue ketinggalan pas nge-review Rubris kemarin, tapi kalau udah sejajarin ya mirip-mirip lah ya kayak gini untuk Rubris sama Aerial. Habis itu untuk perbandingan sama high grade RX-78 seperti ini, sama high grade naratif kayak gini, sama entry grade New Gundam kayak gini, Master Grade RX-78, sama yang terakhir ini sekali aja yang gede ya, Mega Size RX-78. Jadi ya namanya juga Mega Size kan pasti gede banget. Untuk proses bikin menurut gue ini cukup gampang, beginner friendly banget. Palingan butuh sedikit teliti pas masang stiker yang di bagian dalam, ya itu agak susah menurut gue kalau nggak biasa. Terus untuk shot-shot yang ada di video ini kebanyakan juga dia dalam kondisi straight build ya, gue nggak macam-macam bikinnya seperti biasa. Ini bahkan belum di panel lining, belum gue kasih decal macam-macam, dan ya so far menurut gue looks ya udah
kelihatan keren ya. Jadi ya kalau ditambahin lagi sih mestinya bisa lebih keren. Tapi ya balik lagi ke preferensi sih, pinginnya yang rame apa yang polos-polos aja. Sama kayak Rubris, Ariel ini juga punya beberapa inner frame ya, seperti bagian kaki jadi nggak kopongan kayak high grade biasa, dan menurut gue ini udah kemajuan banget untuk high grade zaman sekarang. Secara umum build quality itu solid banget di kit ini, cuma untuk yang gue punya ini agak cukup disayangkan. Entah gue salah bikin atau gimana ya, gue dapat bagian pergelangan tangan yang sebelah kanan dia agak kendor, jadi kalau misalnya dipasangin efek ya rifle yang gede itu pas megang pistolnya dia goyang-goyang dan nggak terlalu kuat. Itu doang sih, sisanya nggak masalah. Oh ya, untuk kelengkapan Ariel ini juga mirip-mirip sama Rubris, tangannya cuma ada sepasang buat yang ngepal aja, terus ada tembakan alias beam rifle sama efeknya juga, dan ada beam saber pegangan sama efeknya komplit. Perisainya juga modular ya, bisa dipecah-pecah jadi gun bit, masih tersedia, cuma yang agak beda itu adalah sistem mountingnya pas nggak jadi perisai ya, itu agak beda sama Rubris. Kalau di Rubris, dia kan punya semacam backpack gitu ya buat naroin di belakang. Nah, Ariel ini gun bitnya tuh nempel di badan ya, sebutannya kalau di bukunya tuh bit on form, jadi nempel langsung. Ada yang di bahu, ada yang di samping lengan, ada yang di paha kayak gini. Bisa dipasangin di beam rifle juga buat extension jadi lebih panjang, dan ada juga yang ditaruh di belakang. Mau dipasang jadi shield atau enggak itu preferensi masing-masing, tapi menurut gue dua-duanya keren untuk diposein. Seperti biasa sekarang buat artikulasinya, gue mulai dari kepala. Ini cukup standar ya, dia pakai ball head, bisa muter 360 derajat, miring, nengok kiri kanan, nggak masalah. Menuk juga oke ya, bisa. Dongaknya pun juga nggak masalah, cuma emang bukan yang bisa dongak banget gitu. So misalnya pengen bikin pose lagi terbang terus dia ngadep ke atas, nah itu dia nggak bisa di sini. Habis itu kita lihat ke bagian tangannya, bahunya ini parts yang warna putih sama kayak Rubris, bisa dinaik turunin. Terus ada parts warna biru, ini yang sambungan ke dadanya, dia ngasih ruang juga, jadi kita bisa majuin tangannya kalau misalnya mau posein seperti ini ya. Jadi ada ruangnya lumayan banget. Habis itu untuk lengan atas seperti biasa dia bisa diputar 360 derajat. Sikunya single joint seperti ini, bisa ditekuk. Dan untuk ball head di pergelangan tangan ya standar ya, ini oke. Cuma itu tadi seperti yang gue bilang, untuk ball head gue yang di sebelah kanan ya, tangan sebelah kanan dia agak loose, jadi nggak terlalu kuat, nggak kayak yang sebelah kiri. Untuk ab crunch dia oke sebenarnya, bisa ke depan lumayan, tapi dia nggak bisa ke belakang, nggak belakangnya mentok gitu. Tapi untuk miring kiri kanan ya seperti ini menurut gue oke banget, nggak masalah. Jadi kayak mau miring nembak ke atas, nah itu bisa. Terus kita lihat ke pinggang ya, seperti tadi gue bilang dia ada partsnya yang di bagian paha depannya kecil ya, bisa kita naik turun-turunin gini. Kalau secara default dia tuh jadi satu ya, yang kiri kanan, cuman seperti biasa buat yang mungkin belum tahu, dipotong aja tengahnya terus dipasang supaya dia bisa artikulasi masing-masing seperti ini. Terus yang di samping juga ada nih kecil, cuman di bagian atas paha doang, sedangkan di belakang kosongan. Nah, untuk pahanya ini loh, kakinya sebenarnya yang menurut gue jadi cukup disayangkan, karena gue tahu ya Bandai mikir apa gitu pas bikinnya dengan nggak ngasih titik puter yang biasanya ada di bagian paha atas. Jadi kan biasanya kalau kayak di Rubris aja deh, itu kan paha atasnya bisa diputar 360 derajat gitu ya. Jadi kita bisa bener-bener ngatur kaki yang miring. Nah, sedangkan di Ariel ini dia mentok, ball headnya tuh cuman bisa miring-miring dikit doang. Jadi untuk pose kakinya tuh menurut gue agak sedikit terbatas ya, jadi nggak seluas itu. Jadi menurut gue ini cukup disayangkan banget untuk kit yang sebenarnya ya base-nya tuh mirip-mirip banget sama Rubris, cuman ya entah kenapa diginiin sama Bandai. Terus untuk dengkulnya dia double joint ya, oke banget. Ini untuk artikulasi ya, buat ditekuk. Habis itu buat kakinya bisa didorong ke depan cukup jauh, ke belakang juga oke. Satu lagi kalau untuk telapak kakinya seperti Rubris juga, yang bagian belakang ini terpisah, jadi bisa kita atur-atur sendiri, sedangkan yang di depan terkoneksi dengan ball head. Jadi ya menurut gua dia bisa ngasih range of motion yang lumayan gede. Untuk di bagian belakang ini lagi pakai backpack ya, seperti ini kecil doang. Ya bisa digerak-gerakin ini, cuman ya nggak signifikan. So, walaupun artikulasi di bagian kaki dia sedikit terbatas, terus ab crunch ke belakangnya juga nggak terlalu gimana-gimana banget. Dan gue kedapetan yang tangannya agak loose, ya ini gue agak bete sebenarnya dia agak loose begitu. Ariel tetap menurut gue adalah kit yang enak banget buat dimain-mainin, enak banget buat diposein macem-macem. Equipmentnya juga lengkap, jadi buat yang mungkin pengen dia bikin pose kayak di animenya, atau mungkin nanti kalau udah punya Hagi di Lanza atau Daryl Baldi gitu ya, menurut gue sih bisa-bisa aja. Overall dengan harga 600.000 ya, hampir 600.000, gue bisa bilang ini tuh nggak worth it sebenarnya ya, karena gimana pun ini adalah Gunpla edisi standar yang lagi goib aja gitu, lagi nggak ada barangnya, lagi
susah carinya, makanya harganya mahal. Kalau nggak pengen-pengen banget, nggak usah menurut gue. Dan lebih disarankan untuk beralih ke Rubris, karena secara umum itu menurut gue adalah kit yang lebih bagus. Jadi kalau yang ini lebih hype, yang satu lagi tuh lebih bagus, tinggal cocok-cocokan aja. Tapi yang pasti gue nungguin banget sampai nanti dibikinin master grade, karena gue yakin ini master grade-nya bakal cakep banget. Dan ya buat yang pengen beli high grade Ariel, gue taruh link aja langsung pada kolom deskripsi di bawah. So, untuk review kali ini segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video review mainan dan Gundam selanjutnya. Putra pamit dan seperti biasa, have a nice day.